Waktu terus berjalan. Siang telah berganti menjadi sore. Matahari sudah hampir tenggelam di cakrawala sebelah barat. Saat itu terlihat Nyai Madusari berjalan pulang ke rumahnya melewati pintu gerbang keraton. Setelah agak jauh dari pintu gerbang, Nyai Madusari terkejut ketika dari balik pohon muncul seorang pemuda membawa sebuah bungkusan. Pemuda yang telah dikenalnya tiba-tiba saja telah berdiri di depannya. Tobel anak kadal. Kaget aku. Ternyata kau Ki Lurah Karebet, kata Nyai Madusari. Nyai Madusari, kata Karebet. Ada apa Ki Lurah Karebet? Tanya Nyai Madusari. Nyai, kata Karebet. Ki Lurah, saat ini Ki Lurah harusnya belum pulang dari keraton. Dan kenapa Ki Lurah tidak memakai pakaian Lurah Wirotamtomo? Tanya Nyai Madusari. Nyai, aku sekarang bukan seorang lurah lagi. Dan aku sekarang juga bukan seorang Wirotamtomo lagi, kata Karebet. Apa yang telah terjadi Ki Lurah Karebet? Tanya Nyai Menggung. Tadi siang di dalam lor telah terjadi suatu peristiwa yang tidak saya duga sebelumnya, kata Karebet. Maka berceritalah Karebet kepada Nyai Madusari Purwo Madyo Wasono, sehingga dia dihukum oleh Kanjeng Sultan. Itulah yang terjadi, Nyai. Tanpa aku sengaja, Dadung Awuk telah terbunuh karena terkena tanganku, kata Karebet. Mendengar cerita Karebet, Nyai Madusari tidak bisa berkata apapun juga. Mulutnya seakan-akan terkunci. Perasaannya seperti sebuah gerabah yang terbanting di atas batu hitam, hancur berkeping-keping. Nyai, kalau Nyai Madusari nanti bertemu Ki Lurah Wiryo atau Ki Lurah Modo, Nyai bisa bertanya kepadanya tentang kejadian siang tadi. Dan saat ini aku sedang menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Kanjeng Sultan. Aku telah diberhentikan dari Wirotamtomo, tidak boleh berada dalam kota Raja Demak. Dan malam ini juga aku harus keluar dari kota Raja Demak, kata Karebet. Tolong sampaikan semua yang aku ceritakan tadi kepada Gusti Putri. Dan bilang ke Gusti Putri, saat ini aku sedang menjalani hukuman. Nanti beberapa candra lagi aku pasti akan kembali lagi ke kota Raja Demak, kata Karebet. Sudah Nyai, aku pergi dulu, kata Karebet. Nyai Madusari tidak mampu berkata apapun. Hanya matanya yang menjadi basah ketika melihat Karebet dengan membawa sebuah bungkusan pergi ke arah selatan seorang diri. Setelah Karebet melangkah pergi, maka Nyai Madusari dengan tergesa-gesa kembali ke Kaputren untuk menemui Gusti Sekar Kedaton. Dengan langkah yang cepat, Nyai Madusari berjalan menuju ke keraton. Di pintu gerbang keraton, prajurit penjaga pintu gerbang heran melihat Nyai Madusari berjalan kembali ke keraton. Dan ia pun bertanya kepadanya, "Loh, Nyai Menggung berjalan tergesa-gesa, seperti sedang dikejar demit. Ada apa? Kenapa kembali lagi?" "Cincinku ketinggalan di Kaputren," jawab Nyai Madusari. "Alah, cuma sebuah cincin saja, tidak usah dicari. Besok kalau aku punya uang, Nyai Menggung aku belikan cincin lagi," kata prajurit penjaga pintu gerbang. Cincin itu peninggalan Kanjeng Tumenggung, tidak bisa ditukar dengan cincin yang lain. Dulu kau pernah berjanji padaku mau membelikan gelang. Sampai sekarang kau belum beli gelang itu, jawab Nyai Madusari. "Aku kan bilang belinya besok, bukan sekarang," kata prajurit itu sambil tertawa perlahan.
Nyai Madusari meninggalkan prajurit itu sambil bersungut-sungut dan dengan cepat ia melanjutkan perjalanannya ke Kaputren. Penjaga pintu gerbang hanya tersenyum melihat Nyai Madusari bergegas menuju Kaputren. Ketika Nyai Madusari sedang berjalan di pojok Kaputren, dia bertemu dengan Lurah Modo. "Ki Lurah Modo," panggil Nyai Madusari. "Iya Nyai," kata Lurah Modo. "Ki Lurah, bagaimana ceritanya sampai Karebet bisa mendapat hukuman dari Kanjeng Sultan? Apa yang sebenarnya terjadi, Ki Lurah?" tanya Nyai Madusari. Lurah Modo pun bercerita mulai awal sampai Karebet secara tidak sengaja membunuh Dadung Awu. "Bukan salah Karebet, Nyai. Dadung Awu memang terlalu sombong. Waktu itu aku pun juga marah kepadanya," kata Lurah Modo. "Iya Ki Lurah," jawab Nyai Madusari. "Karebet tidak punya niat untuk membunuh Dadung Awu," kata Lurah Modo. "Iya Ki Lurah, tapi semuanya sudah terlanjur. Hukuman dari Kanjeng Sultan sudah dijatuhkan," kata Nyai Madusari. "Ya, bukan kesalahan Karebet semuanya. Sekarang Karebet sudah dihukum, sudah tidak menjadi seorang prajurit Wirotamtomo dan tidak boleh berada di kota Raja Demak," kata Ki Lurah. Keduanya berdiam diri. Semuanya menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. "Nyai, aku mau pulang dulu," kata Lurah Modo. "Iya Ki Lurah," kata Nyai Menggung, dan mereka pun kemudian berpisah. Ki Lurah menuju keluar, Nyai Madusari pun menuju Kaputren. Di Kaputren, Gusti Putri Sekar Kedaton heran ketika melihat Nyai Madusari kembali lagi ke Kaputren. "Ada apa Nyai kembali lagi?" tanya Sekar Kedaton. "Karebet Gusti, Karebet," kata Nyai Madusari sambil matanya berkaca-kaca. "Ada apa dengan Kakang Karebet?" tanya Mas Cempoko. Nyai Madusari pun bercerita seperti cerita yang didengarnya dari Karebet maupun dari Lurah Modo. Ketika Nyai Madusari berbicara sambil menangis di hadapan Putri Sekar Kedaton, pada saat yang bersamaan Karebet sedang berjalan kaki ke arah selatan. Keinginannya saat itu cuma satu, ingin secepat-cepatnya meninggalkan kota Raja Demak untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono.